Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories, ujian adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Siapapun dia, selama dia masih hidup, maka dia akan mengalami yang namanya ujian. Karena sejatinya pada saat manusia tidak mengalami ujian, maka sesungguhnya dia telah mati. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa yang namanya ujian pasti tidak akan pernah melebihi batas kemampuan dari sang manusia. Bagi wanita muslimah yang berhijab, hijab bukan berarti meniadakan ujian baginya. Justru bahwa beberapa orang mengalami ujian yang lebih berat saat telah memutuskan berhijab. Berbicara tentang hijab dan ujian, kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu narasumber dari buku 99 Hijab Stories, Nuri Maulida, tentang keputusannya berhijab dan juga ujian-ujian yang dia alami setelah berhijab. Apakah ujian itu menyurutkan langkah dan tekad Nuri dalam berhijab atau justru sebaliknya, dia semakin kuat dan mantap dalam berhijab? Penasaran? Tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Nuri Maulida mengawali karirnya di industri hiburan dengan menjadi finalis model sebuah majalah. Wanita yang kerap disapa Nuri ini lahir di Bandung 22 November 1985. Ia kemudian mengembangkan sayapnya dengan menjadi pemain sinetron dan layar lebar. Namun perjalanan hidup Nuri tak semulus karirnya. Nuri juga telah mengalami serangkaian ujian yang membuatnya jauh lebih rendah hati dan bersyukur. Pelantun lagu Bersujud Padamu ini mengaku pilihan hijab merupakan cara dirinya mendekatkan diri pada Allah. Dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang wanita muslim untuk berhijab, Nuri menganggap upayanya itu adalah bagian dari bentuk baktinya kepada orang tua, terutama almarhum ayahnya. Kini Nuri aktif menjadi presenter, penyanyi, dan juga pemilik brand pakaian muslimah NM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Nuri? Lagi ngapain? SMS-an ya? Biasa. Gimana Nuri? Sibuk apa sekarang nih? Masih syuting masih, Syuting. tapi stripping lagi enggak. Sekarang lagi FTV. FTV. Terus apa ya? Saya lagi sibuk pengajian. Waduh. Jadi ada pengajian di rumah, pengen ngajak jemaah-jemaah pengajian. Tiap hari ikut apa itu sosial. pengajian? Setiap hari Jumat pagi di rumah. Pasti banyak yang pengen tahu awal Nuri berhijab. Bisa dibilang sudah 1 tahun lebih ya. Oke. Itu Nuri berhijab mulai bulan Juli tahun 2012 pas pulang umroh tanggal 9 Juli. Jadi umroh itu momentumnya. Umroh momentum. Kenapa? Emang udah ada kepikiran atau pas umrohnya? Aku pakai aja deh. Sebenarnya kalau kepengen banget untuk berhijab itu udah dari lama kepengen gitu berhijab. Tapi karena masih sangat duniawi pikirannya, kerja gitu kan. Nanti dulu deh, takutnya kalau udah berhijab susah kerja gitu kan. Someday ditawarin syuting sinetron, stripping, itu di situ karakter Nuri berhijab juga di situ, gitu kan. Nah, mulai dari situ kalau pas lagi jalan-jalan di luar itu ibu-ibu ketemu gitu kan, loh mana jilbabnya? Kok nggak pakai jilbab gitu-gitu. Jadi mereka mempertanyakan si jilbab aku yang selalu aku pakai di sinetron. Terus juga 2 bulan sebelum umroh itu dipertemukan dengan ulama-ulama lah, baik itu ustaz, baik itu ustazah, akhirnya sharing. Tapi yang paling menohok itu ustazah Asri Ivo sama Umi Asri Ivo. Ya. Jadi kita lagi mau ada acara bareng, terus ngobrol gitu. Nuri lagi makan roti, sebelah air minum. Gimana tuh? Ya kan, jadi pegang air mineral. Sebelah kanan, terus sebelah kirinya pegang roti nih. Makan, dipukul tangan Nuri. Sakit? Pukul, lumayan. Dan itu bikin kaget kan, kenapa salah aku apa gitu kan? Umi salah Nuri apa Umi? Kalau makan tuh pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Emang kenapa? Nah mulai dari situ dia percakapan sama Umi bahwa kalau makan pakai tangan kiri, setan juga ikut makan di situ. Akhirnya membahas ke masalah-masalah yang lain, sampai akhirnya kita masuk ke hijab. Dan di hijab itu Nuri bilang bahwa senang deh lihat Umi bisa berhijab gitu. Ya kan, ya aku bilang aku senang banget gitu.
Terus tapi Nuri nggak suka kalau ngelihat wanita-wanita berhijab di luar sana yang masih pakai jilbabnya, pakai bajunya masih ketat banget, masih yang tangannya pendek segini, ini ya segini-gini. Mendingan gak usah pakai jilbab sekalian kali ini. Aku ngomong gitu, dimarahin lah aku. Iya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Loh kenapa? Aku bilang. Karena walaupun begitu, dia udah punya niat dan dia sudah lebih baik daripada kamu untuk menutup auratnya, walaupun masih dalam kategori belum baik. Nggak berapa lama aku berangkat umroh, disitulah awal mula dimana kata orang kan hidayah harus dijemput. Ya mungkin Allah memberikan jalannya, akhirnya aku menjemputnya lah di saat umroh itu. Gitu. Lagi tawaf gitu, selesai tawaf aku melipir ke pinggir. Abis habis sholat di Hijr Ismail, habis pegang Ka'bah gitu kan rasanya gitu. Nangis yang air mata deras banget, kata ya Allah, ingetnya dosa aja ingetnya di situ. Akhirnya di situ terpancing lagi ingatan aku tentang almarhum ayah. Memang ayah pernah bilang, Nuri kayaknya pakai jilbab aja lebih baik cantik gitu. Ayah nggak bilang sih gitu loh, cuman aku ngerasa bahwa aku belum sepenuhnya membahagiakan ayah. Akhirnya saya berniat tekad di situ pula bahwa saya ingin berhijab. Mudah-mudahan hijab ini mengawali titik awal di mana saya beribadah lebih baik. Lalu pekerjaan gimana? Wah, ancur-ancuran. Gimana ancur-ancurannya? Sebelum berangkat umroh tuh Nuri lagi acara musik. Sebelum umroh tuh aku pakaiannya yang rok mini, tank top, lah semuanya, ya? Minim banget. Begitu pulang berhijab harus meneruskan pekerjaan itu kan. Mereka yang, hah berhijab? Aduh gimana ya? Mereka yang kalang kabut, tapi alhamdulillah saat itu momennya pas lagi bulan Ramadan juga. Oke nggak apa-apa, tapi setelah Lebaran acara itu berlangsung, saya putus kontrak. Selesai, oke. Ini seru banget, kita akan lanjutin nanti ya. Boleh. Pemirsa, tetap di Hijab Stories, kita akan ngobrol lebih dalam tentang hijab dan juga kita akan masuk ke kehidupan pribadi Nuri. Oke, tetap. Oke, balik lagi. Bentar. Apa nih? Sini mas, sini mas. Nah, minum dulu. Oh iya. Semangat banget nih Ustadz Asad. Pengen nanya lagi ya tadi. Minum dulu, silakan. Minum ya? Boleh. Alhamdulillah. Ya gimana? Waktu awal Nuri berhijab, banyak yang sinis nggak? Banyak yang mendukung, banyak yang mensupport. Oh bagus pakai hijab, lebih anggun, lebih kelihatan wanita muslimah gitu kan. Senang banget gitu mereka. Tapi juga banyak banget yang membuli. Kan dibilang bahwa kalau kita mau hijrah ke arah yang lebih baik, menuju ke Allah gitu ya, itu akan dikasih ujian yang luar biasa, godaan-godaan. Seberapa kuatkah iman kita untuk hijrah itu gitu. Jadi ya karena niat saya lillahi ta'ala gitu kan, bahwa memang saya berhijab ini ibadah bukan ikut-ikutan karena kan. Dan ujian itu bisa terlewati. Alhamdulillah. Dan sekarang ada ujian yang lain. Hidup di dunia ini kan memang ladang untuk diuji kan. Jadi mungkin banyak yang mau tahu ujian tentang sudah mau menikah gagal. Dan itu bukan 1 kali, 2 kali. Gimana Nuri melihat itu? Ujian yang luar biasa lah ya buat saya gitu, bahwa. Dan kuat nggak sih sebetulnya ngomong? Harus kuat dong. Enggak, 2 kali udah lamaran. Harus kuat. Nggak jadi. Dan aku datang ke yang kedua ya. Wah, support banget pokoknya akan. Sudah sempat memperingatkan saya bahwa mudah-mudahan ini yang terbaik kita kan, mendoakan juga. Saya sayang banget sama Allah gitu, karena Allah menyayangi saya luar biasa, bahwa belum sampai titik di mana saya sudah melangsungkan ijab kabul, lalu saya diberikan ujian ini gitu. Saya percaya banget bahwa Allah memberikan sesuatu, ketetapan Allah itu pasti baik, ada hikmah di balik itu semua gitu loh. Saya berpikir bahwa apakah ini kesalahan saya atau apa, tapi akhirnya kan saya kembalikan lagi ya kepada Allah gitu, bahwa saya serahkan sama Allah, saya istikharah, saya berdoa bahwa jika memang ini yang terbaik ya akan terus berlangsung, tapi jika ini bukan yang terbaik ya tidak jadi ya. Saya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala lah semuanya. Jangan nangis dong. Kita sekarang ngobrol sama Ustadz Gaul, Ustadz Solmed. Oke. Kita akan ngobrol tentang pendapat beliau tentang pilihan berhijab Nuri dan juga ujian yang Nuri alami. Oke, Ustadznya ada di sini. Ustadznya nggak ada, tapi kita ada teknologi. Oh. Mungkin
Nuri lahir tahun berapa? Tahu kan? Skype sudah tahu. Tahu. Alhamdulillah tahu. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita ingin dengarkan tausiah dan pendapat Ustadz tentang pilihan berhijab Nuri dan juga pendapat Ustadz tentang ujian yang dialami oleh Nuri Maulida. Silakan Ustadz. Ya, saya sebagai saudara, sebagai kawan, sebagai sahabat tentu berbahagia ketika saudara kita mau melakukan perubahan. Berarti dengan hijab dan jilbabnya berharap mudah-mudahan ke depan Nuri menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan ujian dan cobaan yang Nuri alami, yang Nuri rasakan, padahal jilbab sudah, ikut aturan Allah juga sudah. Jangan berkecil hati, sebab memang Allah sudah ingatkan dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kata Allah, ketika kalian sudah mengucapkan kami beriman, lalu kemudian Allah meninggalkan kalian begitu saja tanpa diuji dan tanpa dicoba? Jawabannya tidak. Allah pasti akan coba, Allah pasti akan uji. Malah bisa jadi ujian dan cobaan yang dirasakan oleh Nuri, dirasakan oleh orang-orang yang mau baik, yang iman takwanya ditingkatkan, lebih berat, lebih besar sebelum saat dia mau merubah dirinya. Sebelum berjilbab ujiannya biasa-biasa aja, tapi begitu sudah berjilbab kok terasa berat sekali. Itulah tanda orang-orang yang beriman, semakin tinggi dan besar imannya, semakin berat ujian dan cobaannya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sabarnya Nuri dan kita semua, saat kita taat dapat musibah, Allah akan berikan kabar yang lebih baik lagi dari apa yang kita anggap hilang dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nuri, tadi aku tertarik yang kamu bilang bahwa salah satu alasan berhijab kamu karena ingin berbakti pada kedua orang tua, terutama ayah. Betul. Almarhum ayah, terakhir Karena ayah itu apa ya, seorang sosok yang luar biasa di mata aku. Dia nggak pernah yang namanya marah sama orang. Dia selalu tersenyum. Marah pun dia senyum. Jadi waktu itu pernah di mobil, dia lagi jalan terus disalip sama orang. Ayah tuh marah. Awas ya. Tapi senyum. Jadi banyak hal-hal yang jadi memori gitu buat kita. Tapi itu semua hal baik jadinya jatuhnya gitu, nggak ada hal buruk. Dan aku ini anak pertama perempuan juga. Jadi seakan-akan aku jadi kayak anak tunggal saat udah punya adik pun aku jadi kayak aku aja terus gitu. Karena perhatiannya sangat tercurah. Perhatiannya sangat ke aku gitu, luar biasa baik banget. Bahkan sampai di detik-detik beliau mau berangkat pun gitu ya, mau meninggalkan kita semua, beliau ngumpulin anak-anaknya gitu. Ngumpulin gitu ya? Coba anak-anaknya sini semua gitu. Datang semua anak-anaknya ngumpul, anaknya 4, ada mamah di situ, ada nenek aku di situ. Kebetulan emang nenek aku kalau ada acara apa keluarga gitu pasti suka datang di rumah. Terus ayahku minta maaf sama semua anak-anaknya. Minta maaf sama aku, minta maaf yang Teteh, maafin ayah ya. Aku nggak bisa untuk yang langsung bilang bahwa aku juga minta maaf atau apa. Aku nggak bisa ngeliat ayah gitu saat itu, karena buat aku itu momen yang sangat sedih buat aku. Aku nggak berani untuk menatap ayah langsung gitu. Jadi itu di rumah? Itu di rumah gitu. Aku cuman yang diem, aku anggukin kepala aku gitu. Terus aku langsung keluar dari situ karena aku tahu ayah udah 2 tahun setengah sakit, tapi tetap aja nggak sanggup untuk melepas beliau pergi. Pasti. Sampai akhirnya sekarang itu masih yang ya Allah gitu. Andai saat itu ayah minta maaf lahir batin sama aku, terus aku bilang
aku juga minta maaf, kayaknya aku plong gitu. Sampai saat ini tuh aku masih ya Allah, aku minta maaf terus sama ayah gitu, bahwa ingin banget saat itu tuh untuk mengucapin kata maaf sama ayah, tapi aku nggak sanggup gitu saat itu. Jadi sampai akhirnya beliau meninggal. Sampai akhirnya beliau meninggal. Dan kamu nggak ada di sisinya. Aku nggak ada di sisinya, jadi itu yang membuat aku sangat terpukul kehilangan beliau. Apalagi sebelum itu pun juga lagi sakit parah, ayah masih yang mikirin aku bahwa aku mau berangkat, tapi nunggu adik aku lama gitu. Ayahku masih yang sempat teriak-teriak bahwa Dek tolong dong, ini tetehnya gimana sih gitu. Itu beliau udah nggak berdaya, masih memikirkan aku. Jadi dengan berhijab, mudah-mudahan ini tetek awal aku untuk berkarir gitu. Dan habis di situ aku baca-baca, ya baca Al-Quran. Biasanya baca Al-Quran baca aja. Sekarang setelah berhijab aku mencoba untuk lebih mendalami lagi, dan ternyata benar gitu, di situ di surat An-Nisa ayat 36 itu ada ayat yang menjelaskan bahwa dan berbuat baiklah kamu kepada orang tua, dua orang ibu dan bapakmu, karib kerabat, teman sejawat dan sebagainya gitu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Jadi, bahwa ternyata berbuat baik pada orang tua itu dianjurkan juga, malah diharuskan dalam Al-Quran. Jadi memang aku ingin berbuat baik kepada orang tua aku yang sekarang tinggal mama. Gitu. Apalagi seorang ibu kan surga di telapak kaki. Iya betul. Jadi berhijab salah satu usaha Nuri untuk berbakti kepada kedua orang tua. Betul. Dan sekarang tinggal mama. Tinggal mama. Kita ingin melihat mama selalu tersenyum lah gitu. Okay. Terakhir di buku 99 Hijab Stories, Nuri notes-nya ini berhubungan antara hijab dan ujian. Manusia ini hidup di dunia untuk diuji. Baik itu dengan kenyamanan maupun ketidaknyamanan gitu. Dan tugas kita ini untuk melewati ujian itu dengan baik dan sebaik-baiknya. Obat yang paling ampuh yang pernah dan selalu saya praktekkan untuk menghadapi ujian itu adalah tersenyum. Karena dengan dengan senyum seperti yang diajarkan oleh ayah saya juga, selain menebarkan energi positif bagi orang yang di sekitar kita, itu pun juga positifnya. Itu pun juga akan menjadikan energi positif untuk diri aku dan diri kita yang tersenyumnya itu. Jadi semua akan lebih baik dengan kita tersenyum. Apalagi manfaatnya juga banyak dengan tersenyum. Nuri, thank you banget waktunya. Senang banget bisa ngobrol sama Nuri. Sama-sama. Semoga Nuri bisa move on. Amin. Dan terus berkarya. Amin, insya Allah. Terakhir ini buku 99 Hijab Stories buat terima Nuri. Kasih. Foto kamu mana ini di foto kamu? Ini aku. Oke. Thank you. Salam untuk mama dan juga adik-adik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk. Biasanya kalau wanita yang pakai jilbab, orang mau menggoda segan, mau menggoda itu sungkan. Kadang menggodanya sopan, santun, Assalamualaikum, Neng, mau diantar enggak? Nah ini salah satu. Bagaimana kesungkanan, keseganan seseorang untuk menggoda wanita yang berjilbab. Maka Allah ingatkan dengan jilbabnya dia akan terlindungi. Ketika seseorang taat, seseorang ibadahnya bagus, imannya bertambah, lalu dia kaget, kok musibah lebih berat ya? Sebelum dulu ibadah saya bagus. Kok semakin saya sholat, utang saya semakin banyak. Kok semakin saya ke masjid, kredit saya nggak kelar-kelar. Wah ini kacau ini, semakin taat semakin banyak musibah. Maka Allah sudah mengingatkan. Sebagaimana Allah memberikan ujian dan cobaan kepada para nabi dan rasul. Dan itulah yang pernah Nabi sampaikan. Asyaddul bala al-anbiya, thummal awliya, thummal ulama, thummal amthal fal amthal. Sekeras-kerasnya ujian, sebesar-besarnya musibah adalah ujian dan musibah yang dirasakan oleh para nabi. Lihat saja Nabi Zakaria harus mati dibunuh dengan cara dipotong
badannya sampai terbelah dua. Lihat saja bagaimana Nabi Ayub yang diuji dengan kemiskinan, anaknya meninggal dunia, istrinya lari. Karena Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit kurang lebih 8 sampai 16 tahun. Lihat saja bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau diancam untuk dibunuh, bahkan beliau sempat terusir dari kampung halamannya, hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian siapa? Kemudian para aulia, wali-wali Allah. Kemudian para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kita ini yang mau mengikuti jejak-jejak mereka. Maka Nabi sudah ingatkan, kalau kalian mengikuti jejak kami, kalian taat kepada Allah, jangan kaget kalau ujian dan cobaan datang menghampiri kalian. Tujuannya apa? Untuk menguatkan hati kita semuanya. Apakah tetap istiqomah atau kemudian berpaling karena ujian dan cobaan itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.